Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bisa di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini setiap pagi jam 9 sampai jam 10 kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang. Dan pagi hari ini barengan dengan aku Midur Radistia dan aku Asya Farimanda yang bakal ngawari Manca Bisa tentunya di Halo Palembang. Halo Palembang hari ini selalu menghadirkan narasumber yang menginspirasi, yang memotivasi, yang punya cerita unik mungkin. Betul. Dan hari ini juga pemirsa PAL TV mungkin pemirsa PAL TV yang lagi persiapan untuk nganter anaknya sekolah atau bahkan baru pulang habis nganter anaknya sekolah. Duduklah mantap-mantap sarapan makanan favoritnya karena kita hari ini bakal ngobrol dengan Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang. Mohon izin Kolonel Penerbang Rizaldi Efranza STMNSS. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak, salam sehat. Selamat pagi, C. Salam sehat buat Salam Palembang. sehat luar biasa. Nah, kita bakal ngobrol pemirsa yang di rumah terkait dengan tema kita peran Lanut Sri Mulyono Herlambang dalam mitigasi cuaca dan juga karhutla di Sumatera Selatan. Ini sudah pagi-pagi diberikan tema yang cukup berat ya. Tapi memang tadi kita di belakang kamera ngobrol sama komandan bahwa memang beliau hadir khusus untuk masyarakat khususnya di Kota Palembang. Pengen lebih dekat, pengen mengenalkan sebetulnya Lanut Sri Mulyono Herlambang itu seperti apa begitu ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang ini, Bapak, sebelum kita cerita terkait dengan tema kita yang cukup berat pagi hari ini, kita akan ngobrol ringan sebentar dengan mengenal lebih dekat komandan yang sudah hadir di studio PAL TV. Kalau sapaan akrabnya izin Bapak? Rizal boleh? Pak Rizal? Ya. Rizal. Baik, Pak Komandan Rizal ini terkait dengan sebagai Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang. Boleh kita tarik ke belakang Pak, seorang Bapak Rizal dulunya, lalu tiba-tiba menjadi seorang Komandan Lanut itu seperti apa perjalanan yang tidak mudah pastinya? Oh ya, berliku tapi sudah takdir. Iya. Yang penting kita berikhtiar yang baik. Pertama-tama saya sampaikan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya untuk PAL TV, kemudian masyarakat Sumatera Selatan, Palembang juga atas waktu yang diberikan kepada kami. Kemudian saya lahir di Palembang. Saya lahir di Palembang. Kebetulan waktu itu mengikuti tugas orang tua saya di sini, lahir di Palembang, tapi saya tidak lama. Kemudian saya kemana-mana, termasuk TK di Korea Selatan, SD di Cibubur, Jakarta, SMP di Semarang, kemudian SMP lagi di Ambon, Maluku, kemudian SMA-nya di Lombok, NTB. Kemudian saya daftar Taruna TNI Angkatan Udara di Yogyakarta. Setelah itu saya sekolah penerbang di Yogyakarta juga, kemudian saya penempatan pertama di Malang, Jawa Timur. Kemudian saya ke Jogja lagi, terus ke Kendari, Sulawesi Selatan sebagai Komandan Lanut juga yang level C, yang Letnan Kolonel. Kemudian kembali ke Jakarta sebagai staf perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Udara yang bagian pengkajian, pembelian alutsista, pesawat dan sebagainya. Setelah itu saya sempat dinas di Pekanbaru sebagai Kepala Dinas Personil, kembali ke Sesko AU untuk sebagai pendidik, sebagai Kepala Departemen Operasi dan Komandan Korsiswa. Setelah itu saya ditugaskan belajar sebelum ini ke Australia selama 1,5 tahun setingkat Lemhanas RI. Nah di situ setelah saya baru ngumpulin tesis nih, agak lega kan udah ngumpulin tesis, terus dapat skep, stres lagi saya, Palembang itu kota kelahiran saya. Ya saya hanya berharap saya cukup bisa bermanfaat lah nanti berkarir di Palembang. Akhirnya saya masuk di Palembang tanggal 14 Desember 2023 yang lalu. Saya jadi cuma 4 hari di Jakarta itu. Baik. Ya. Jadi itu perjalanan yang diceritakan secara singkat, tapi kayaknya memang komandan juga selain komandan Lanut harusnya juga jadi komandan Google Maps ini. Karena sudah keliling Indonesia ya. Iya, iya. Jadi memang sudah Agentnya harusnya Google Maps ya. memberikan apresiasi loh untuk komandan Lanut kita hari ini. Setuju banget Midan. Nah, kalau ngomongin tentang perjalanan karir ups and downs pasti sudah dilalui, terus berbagai bidang sudah dilalui. Nah, apakah Palembang ini akan menjadi
tempat untuk mengimplementasikan. Kalau menjadi tempat untuk mengimplementasikan sesuatu, apa itu? Saya sangat berharap ya Palembang, karena selain kota kelahiran saya harus membanggakan. Kemudian saya lihat memang potensinya besar sekali Palembang ini. Ya, Lanutnya pun, Lanut Sri Mulyono Herlambang SMH ini penempatannya memang di Palembang, ya. Tapi dia teritorialnya 3 provinsi, Betul. ya, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sedangkan sebagai TNI Angkatan Udara yang lebih mengandalkan teknologi, kita memang kekuatan personilnya sedikit, cuma 250 orang. 250 orang untuk 3 provinsi. Sehingga kami sangat butuh kolaborasi yang kuat. Terutama dengan para wartawan, ya, menujunya tentu ke masyarakat, ya, karena TNI Angkatan Udara, saya juga belajar di mana-mana waktu itu saya belajar itu, memang kedaulatan pertahanan, menjaga kedaulatan NKRI atau negara ini tidak bisa hanya dari sisi militer, harus sipil lebih aktif lagi. Jadi bukan hanya militer saja, harus kolaborasi yang kuat itu, dan ini sudah dibuktikan di mana-mana. Baik, berarti sinergi dan Ya. kolaborasi yang baik ya yang Betul. dibutuhkan di Sumatera Selatan, Lampung, Tidak, Sumatera Selatan, Jambi, dan dan Bengkulu. Bengkulu. Ya. Baik, jadi itu adalah wilayah kerjanya sekarang ya Pak ya. Ya. Nah kalau kita bicara tentang TNI AU Pak, mungkin apa yang pengen Bapak sampaikan selaku Komandan Lanut juga terkait dengan TNI AU yang harusnya ada di benak masyarakat Pak? Ya, terima kasih Cek. Jadi saya juga dalam rangka teritorial ini, saya ingin dibantu dengan rekan-rekan jurnalis. Saya ingin menyentuh masyarakat karena saya agak kesulitan ya sampai ke masyarakat karena jumlah kami yang sangat sedikit dengan wilayah cakupan yang sangat besar. Sehingga kami butuh teknologi, TV, media, elektronik, dan rekan-rekan jurnalis yang bisa kita bicara, kemudian menyampaikan kepada masyarakat dengan baik, sehingga banyak yang mendaftar di TNI Angkatan Udara. Dengan banyak yang mendaftar, saringan kita akan lebih baik lagi, menghasilkan hasil yang lebih prima lagi, karena memang itu yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara yang harus mau berpikir lagi masalah teknologi dan sebagainya. Nah, kalau Angkatan Udara kita kuat, ya insya Allah negara kita juga dipandang oleh negara lain tentunya. Ya. Baik, jadi memang semakin banyak pengetahuan tentang TNI AU, juga Midun yakin akan semakin banyak SDM yang akan terserap ya Pak ya? Dan kita menyeleksinya akan bisa lebih ketat lagi kan. Betul. Baik. Menghasilkan yang lebih berkualitas tuh. Ya, nah kalau kita bicara wilayah kerja Pak, dari Bapak selaku Lanut Sri Mulyono Herlambang, untuk wilayah kerja di Kota Palembang khususnya itu di daerah mana saja Pak? Kalau wilayah kerjanya yang tadi itu 3 provinsi itu, cuman kalau di sekitaran markas komandonya itu sekitar 719 hektar. Itu mencakup juga Bandara SMB 2, ya, termasuk juga asrama haji. Ya. Namun kemarin kita sudah sepakat di Kementerian Keuangan, Kementerian Polhukam bahwa lahan asrama haji ini akan kita serahkan kepada Pemprov. Ya, jadi ada asrama haji, ada SMA 13, ada gedung BPBD, itu ada double account di sana antara kita Lanut TNI AU dengan Pemprov Sumatera Selatan, sehingga kita sepakat di pusat bahwa kita akan menyerahkan aset ini karena ini pelayanan publik ya. Betul. Asrama haji, SMA dan kepada Pemprov Sumatera Selatan. 719 hektar itu baru yang di Palembangnya saja. Oh, setengahnya itu tanah Midun Pak. Tapi masih tumpang tindih Pak. Tapi tanah sengketa. Iya. Jadi cukup besar wilayah kerja. Saya nggak apa-apa sih, kan yang dijagain saya Midunnya sendiri yang jagain. Oh iya. Saya nggak perlu jaga di tempat situ. Lepas gitu ya Pak. Pas banget. Iya. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan apa saja yang dikerjakan TNI AU, tentu banyak Pak. Ya. Karena kan kita lihat juga ini kerjaannya tidak terlihat, tapi dampaknya yang terlihat. Kalau TNI AU kan, kalau kita lihat memang darat, laut itu sudah punya penjagaannya masing-masing. Kalau AU kan kita agak sedikit susah melihat Pak. Betul. Bagaimana penjagaannya seperti Makanya waktu itu saya menciptakan lagu judulnya Bertempur Jauh. Bertempur jauh. Ya, nanti bisa di googling karena baru aja akhirnya saya patenkan. Karena saran dari rekan-rekan dipatenkan komandan supaya bisa masuk beberapa media elektronik. Kenapa saya menciptakan lagu Bertempur Jauh? Karena itu tadi. Ya, kita nggak melihat TNI Angkatan Udara beroperasi, bertempur, beraksi untuk masyarakat. Karena memang dia perangnya di atas, di udara yang kita nggak bisa lihat, gitu ya. Tapi percayalah kami juga melaksanakan tugas untuk negara, gitu loh.
Dan kami ingin ya kita sama-sama berkolaborasi karena ini sesuatu yang besar, nggak bisa dengan satu orang aja Superman gitu, nggak bisa gitu ya. Dan seperti pembelian pesawat tempur itu mahal ya. Tuh. Kita nggak akan perang kok dalam 10 tahun ini kan, kata Pak Jokowi. Karena untuk menuju perang kita ada eskalasi, ya senggol-senggolan dulu, ya kan, cubit-cubitan dulu, Iya, baru nanti perang perang. netizen dulu, Betul. ya Pak ya. Nah, kenapa tuh Angkatan Udara beli pesawat yang operasional cost-nya saja tinggi untuk mengoperasikan fuelnya? Itu karena untuk deterrence sebagai daya ancam. Jadi kalau kita nggak punya daya ancam ya pendapat kita nggak akan bahasanya rekan ya dipedulikan orang gitu. Tapi kalau kita sudah punya daya ancam, orang nggak akan berani ganggu kita, gitu, seperti itu. Baik, jadi itu yang tadi CAC dibilang bahwa memang kerjaannya sulit, tapi kadang-kadang nggak terlihat ya Pak, Iya. sulitnya seperti apa. Jadi Iya. yang tahu cuma TNI AU dan komandannya ini. Dan Allah. Dan Allah. Tahu nggak kalau ada modifikasi cuaca sudah? Mungkin belum. dengar-dengar sedikit ya. Iya. Kita sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Jambi di bulan Juni dan baru saja berakhir yang di Sumatera Selatan. Ya, operasi modifikasi cuaca. Kita bekerja sama tentunya sama, ini kayaknya level nasional deh ya. Iya. Yang di Jambi itu bahkan konsesi Sinarmas yang ini kan leading sektornya. Di sini kemarin BRGM. Tapi tentunya juga sama Angkatan Udara, sama banyaklah stakeholder level nasional juga yang bekerja sama. Cuman mungkin rakyat kan nggak langsung tahu gitu ya. Nah, kita harus melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebelum masa kemarau tiba. Karena dia harus menyebar garam supaya hujan. Nah, dia nyebarnya di awan. Kalau sudah kemarau nggak ada awannya tuh. Jadi sekarang ini udah nggak ada awan, udah nggak bisa lagi operasi modifikasi cuaca. Masuknya adalah penanggulangan berarti sekarang, bukan pencegahan lagi. Makanya sekarang insya Allah besok akan hadir 5 helikopter untuk waterbombing. Sebetulnya sayang ya, harusnya kan lebih baik dicegah ya sebelum terjadi. Operasi modifikasi cuaca ini untuk membasahi lahan gambut. Ya kan, mungkin kita bakar kalau dia lahannya basah kan nggak bisa kebakar tuh. Jadi kita basahi dengan kita mengadakan operasi modifikasi cuaca supaya hujan tuh. Jadi kita terbang pesawat TNI AU itu ke sana dengan dibantu saintifik dari BRGM, BMKG. Pak, ini yang dia harus dibasahi ini awan yang ini nih gitu loh. Nanti jatuhnya dia di sini, di oki. Kan biasa oki yang ini. Nah, di situ dibasahi terus. Nanti gambut itu kalau dibasahi kena hujan bawa dia turun. Airnya kering lagi atasnya. Besok basahin lagi, turun lagi sampai akhirnya dia kurang dari 0,4 meter. Nah, itu udah nggak bisa dibakar lagi tuh kalau gitu. Tapi ya keterbatasan macam-macam lah gitu. Memang biayanya cukup besar. Tapi kalau dibandingkan dengan dampak yang nanti terjadi karhutlah, ini sangat kecil sebetulnya gitu. Belum lagi kedaulatan kita sebagai NKRI negara besar, masa nggak bisa ngatasin ini sih gitu loh. Seperti itu. Wow, berarti ini pencegahan sudah mulai dilakukan ya Pak ya. Dan ini kan kita kan memang sudah ada beberapa hotspot ya yang sudah terprediksi ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak? Pencegahan kita sudah operasi modifikasi cuaca itu sudah menuju ke sana untuk kemarin menjadi concern utama? Ya, jadi memang sudah kita prediksi sebelumnya dan kita sudah mengadakan operasi modifikasi cuaca ke tempat-tempat tersebut. Dan per hari ini tanggal 17 Juli kurang lebih jam 1 tadi malam keluar laporan dari foto satelit yang mengatakan sudah 14 hotspot yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan sudah mungkin tidak bisa mengadakan operasi modifikasi cuaca lagi karena memang sudah kemarau, nggak ada lagi awannya. Sehingga besok datang 5 pesawat helikopter waterbombing. Ini berarti sudah penanggulangan. Betul. Baik, jadi memang sudah ada 14 hotspot ya Pak yang sudah diwaspadai juga. Pemirsa yang ada di rumah, kita bakal ngobrol lagi tentunya dan kita bakal lebih mengenal seperti apa perjalanan juga mungkin program-program yang dilakukan oleh Lanut Sri Mulyo Herlambang. Tentunya masih bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa
masih bersama saya Asi dan juga Midun, masih di studio 2 PAL TV. Kita masih live bersama Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Rizaldi Efranza STM NSS. Dan juga pemirsa, kita masih ngobrolin tentang tema peran Lanut Sri Mulyono Herlambang dalam mitigasi cuaca dan karhutla di Sumatera Selatan. Karena memang kita sudah menuju preparation atau meminimalisir hotspot-hotspot yang ada, karena memang mungkin karhutla ini menjadi adalah menjadi bencana tahunan kalau di Sumatera Selatan. Kalau di Palembang tuh orang sudah familiar dengan asap, hotspot dan lain-lain. Nah, kalau tanggapan Bapak itu bagaimana, Pak? Iya, tentunya ini perkembangan zaman dan kita harus mendukung juga dari sisi sektor perekonomian untuk meningkatkan nilai jual kita, namun juga kita harus bisa memitigasi dari dampaknya. Ya. Selama ini kita selalu sudah berbuat, kemudian mengevaluasi, kemudian mencoba simulasi bagaimana mengatasi tiap tahun kerugian ini. Ya, yang kita laksanakan sekarang perencanaan dari yang sebelumnya, dari hasil evaluasi yang sebelumnya. Semoga harusnya lebih efektif gitu ya. Harusnya lebih efektif. Nah, sekarang ini kan Pak, kita kalau ngomongin tentang, tadi Bapak sempat mention kolaborasi dan juga sinergi yang baik, ini akan menghasilkan hasil yang baik, dan ini yang menjadi concern utama. Dengan kolaborasi yang ada, walaupun SDM kita juga terbatas, tapi kolaborasi yang baik akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah Pak, sekarang ini kan kita memiliki kepala daerah yang berganti ya Pak ya. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga? Karena kan setiap kepala daerah mereka memiliki wewenang dan cara masing-masing ya Pak. Punya seni memimpin masing-masing ya. Tapi saya ketemu Pak Elem pertama kali pada saat pelantikan beliau di Jakarta. Kebetulan saya hadir juga dengan Ibu Ketua DPRD, Bu Anita kalau nggak salah. Jadi saya ketemu langsung pertama dengan Bapak PJ Gubernur Pak Ellen saat itu. Kemudian saya mengetahui latar belakang beliau di bidang perekonomian ya. Jadi sehingga alhamdulillah dengan banyak ngobrol juga dengan beliau punya trik-trik dan sesuatu yang baru ya untuk kita laksanakan bagaimana supaya Sumatera Selatan ini dapat berkembang dengan sangat baik, termasuk juga untuk karhutla ini. Tentunya kita juga harus dukung Bapak PJ Gubernur dengan apa sih yang sudah kita laksanakan dan apa pengalaman yang kemarin, sehingga beliau bisa mengkolaborasikan lagi step-step taktisnya yang nanti harus dilaksanakan di lapangan, dan Bapak Ellen sangat terbuka untuk itu. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang banyaknya pekerjaan TNI AU yang berhubungan khususnya dengan IT begitu ya Pak, lalu juga kecakapan teknologi begitu Pak. Mirun sendiri penasaran, ini ada pelatihannya nggak sih Pak setelah kita masuk ke TNI AU? Iya, ada pelatihannya. Seperti saya dulu waktu di Taruna, saya kelasnya elektronika. Oh, balik lagi ke itu ya Pak, elektronika lagi. Ya, makanya saya juga kaget waktu itu ya. Jadi saya dari waktu itu, nggak tahu ya, mungkin yang tua-tua tahu. Jadi kita dulu kan kelasnya SMA itu ada A1, A2, A3, A4. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 sosial, A4 itu bahasa kalau nggak salah. Kalau sekarang kan ada IPA, IPS gitu ya. Memang yang diambil rata-rata anak A1, A2, IPA gitu kan. Saya kebetulan A1, udah malas belajar lagi tuh kan fisika dan sebagainya, masuk di Angkatan Udara ternyata belajarnya malah elektronika kan gitu loh. Ya udah kita belajar, sehingga akhirnya setelah lulus jadi perwira elektronika waktu itu korpsnya, terus kita disaring lagi untuk jadi siapa yang bisa jadi penerbang. Nah sebenarnya akhirnya saya dapatlah bisa jadi penerbang gitu. Jadi belajar. Punya banyak pelajarannya Pak lagi ya Pak? Iya. Nah ini kita kan lagi live di YouTube juga Pak. Ini ada beberapa netizen yang sudah bertanya nih terkait dengan materi kita. Tapi ada juga ini mungkin pertanyaan yang dari hati Pak. Izin Komandan katanya, bagaimana caranya kalau kami ingin bergabung bersama TNI AU? Alhamdulillah, terima kasih, itu yang saya sangat harapkan ya dari generasi muda kita yang udah sangat ingin punya rasa tanggung jawab terhadap nasionalisme sehingga ingin bergabung dengan kami. Sekarang di internet sudah cukup banyak, tinggal search saja. Atau kalau memang misalnya masih bingung di internet pun kami terbuka. Ya bisa langsung ke Pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada pesawat Sabernya itu loh, ke arah kalau orang dulu mungkin ngomongnya Bandara Lamo ya. Bandara Lamo, Talang Betutu, SMA 13, betul sekali. Nah itu terus saja nanti ketemu anggota TNI siapapun bisa ditanya. Dan insya Allah humanis. Karena TNI Angkatan Udara sekarang dari slogannya Bapak Kasau, Bapak Tony Harjono, ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Oke.
Jadi semuanya bisa ditanyakan langsung ke sana begitu ya? Silakan. Kalau mau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Iya. Kayaknya nomor saya tuh udah umurnya dari tahun 2000 tuh masih itu deh. Jadi saya nggak tertutup untuk nomor WA saya. Insya Allah saya balas. Tapi tadi juga di belakang kamera kita ngomong terkait dengan sekolahnya khusus ya Pak? Iya. Untuk TNI AU betul. juga. Bagaimana itu Pak cara? Iya, jadi kita punya sekolah TNI Angkatan Udara punya sekolah binaan yaitu SMA Pradita Nusantara, tempatnya di Solo. Kalau nggak salah di Sumatera Selatan ini ada 2 siswanya dari Palembang. Baru 2? Baru 2 per tahun. Iya. Ya, jadi memang cukup berat, nilai masuknya harus 9 rata-rata. Atau semua 9 ya kalau nggak salah. Semua 9, namun ini gratis dan sangat difasilitasi oleh TNI Angkatan Udara. Kalau mau buka websitenya ada tuh. Jadi bisa ngeliat sendiri sekolahnya begitu megah dan begitu banyak teknologi situ. Bahkan ada pembagian iPad, ada komputer juga kita bagikan, kan kita ingin benar-benar menjaring generasi muda yang pintar untuk kita arahkan menuju ke teknokrat untuk masa depan bangsa kita, terutama di bidang pertahanan dan juga supaya karena TNI Angkatan Udara kan teknologi ya, jadi dia tidak harus jadi militer, gitu loh ya. Tapi ya itu tadi, antara militer sama sipil harus kolaborasi dengan kita menyekolahkan mereka dengan teknologi dan memberikan mereka rasa nasionalisme lagi yang kuat untuk pertahanan udara. Nah ini yang kolaborasi yang ampuh nih, gitu loh. Tuh, jadi bisa curi start duluan masuk SMA-nya duluan ya Pak? Iya. Tapi tenang aja Pak, tadi baru 2. Tahun depan ada lagi 2 lagi yang daftar Pak. Itu tapi per kuota kah Pak untuk nggak ada daerah? kuotanya. Nggak ada Asal kuota. lulus seleksi nilai dan ininya ya Pak? Iya. Oke. Dan tidak harus push up, nggak harus lari-lari, gitu loh. Oke. Ya mau nerusin jadi tentara juga bisa, mau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting TNI aku sudah memberikan bibit-bibit unggul ini, gitu loh, untuk nanti masa depan TNI NKRI. Oke. Wow, luar biasa ya. Nah, Pak, ini tadi kita balik lagi ke live chat yang ada di live streaming YouTube channel PAL TV ya, Pak ya. Komandan sehat terus, boleh pinjam 100? Bukan. Boleh. Boleh. Pak, kita kan menggunakan teknologi yang canggih. Nah, apakah kita sudah mempunyai teknologi untuk mitigasi dan juga prediksi secara dini dengan cuaca ekstrim dan juga cuaca-cuaca yang mungkin tidak bisa ditebak? Iya. Pastinya sudah ya. Seperti tadi saya sampaikan 14 hotspot kita dapat dari foto satelit. Namun ada juga keterbatasannya. Ya, jadi satelit itu kan muter ini dia scanningnya. Nah, pada saat-saat dia lagi muter yang ke sini, yang sini kebakar. Nah, itu telat kita mengidentifikasi ya. Itu kemudian lahan gambut ini kan unik. Jadi dia sebetulnya nggak dibakar pun tahu-tahu kena panas matahari aja dia bisa terbakar kan gitu. Makanya kemarin kita basahi dengan operasi modifikasi cuaca, dan peran penting dari masyarakat juga kan gitu loh. Kita di sini sudah siap, tapi kan yang di ujung-ujung dari lahan gambut itu adalah masyarakat. Jadi saya sangat berharap masyarakat Sumatera Selatan, Palembang untuk mau menyampaikan secara dini ke kami terhadap potensi kebakaran. Baik, Bapak, ini ada lagi dari netizen, dari Medista Elmi, izin komandan katanya, sebagai masyarakat umum apa yang bisa kami lakukan untuk mengambil peran mencegah karhutla membantu TNI? Wah, keren banget nih, alhamdulillah ya. Keren banget. Semua pasti punya peran yang sama, semua pasti. Yang penting dari hati jiwanya untuk NKRI ya. Jadi kalau misalnya melihat ada yang terbakar bisa segera laporkan ya, hot call-nya ada. Kemudian juga bisa juga menginfluence teman-temannya pada kegiatan pengajian misalnya atau kumpul di desa. Itu bisa menyampaikan bahwa jangan bakar-bakar, hati-hati buang puntung rokok. Hal-hal kecil tapi sangat berarti. Jadi semua punya peran yang sama. Ya. Pak, kalau masyarakat sipil dan seperti Mindun ini Pak mau membakar kenangan mantan Pak, gimana? Apakah itu juga salah satu titik hotspot Pak? Masih untung punya mantan, saya nggak punya mantan. Waduh. Oh iya orang Nah, ini yang menarik pemirsa di rumah. Jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Komandan bahwa memang untuk menjadi seorang TNI itu bisa langsung curi start dari SMA tadi ikutin ya Pak. Dan juga memang harus minimal nilainya 9 tadi karena memang kita lihat kecakapan yang dibutuhkan juga tidak begitu mudah begitu ya. Gratis. Gratis ya Pak sekolahnya? Oke, baik. Nah, kalau mungkin Cik Asti berminat untuk ikut sekolah? TK-nya ada Mbak. TK
angkasa ada juga. Iya, TNI Angkasa. Iya betul. Pak, kalau sinergi dengan BMKG seperti apa Pak yang dilakukan oleh TNI AU? Oh, sangat sinergi, bahkan mereka sudah mengenal betul bagaimana kita, termasuk pilot-pilot kita gitu ya, dari Skuadron Udara 4 biasanya yang melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi kenalannya udah level personal antara BMKG, BRGM gitu kan, teman-teman di pusat sampai kita skup nasional sebetulnya. Ya, jadi pesawat TNI AU-nya yang bisa untuk penyebaran NaCl itu dari Skuadron Udara 4 di Malang, terus teman-teman yang punya scientific BMKG-nya dari Jakarta. Nah, sekarang saya hanya mendukung operasional penerbangannya di Palembang. Keren deh, pokoknya itu kolaborasinya kalau kita ngelihat itu senang gitu. Ya, bisa nggak kenal jadi akrab dan sebagainya. Baik, ini luar biasa sekali Pak. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang dengan pemerintahnya Pak, tapi kita akan lebih bertanya tentang stakeholder yang ada kayak BMKG, BPBD, itu bagaimana Pak sinergi-sinergi yang ada? Yang bagus sekali ya, bahkan sampai mereka sering berdiskusi apa keterbatasan ini atau keterbatasan itu, apa yang saya inginkan, apa yang bisa dicegah di sini. Semuanya semata-mata demi menanggulangi karhutla ini gitu. Memang masih ada beberapa minusnya ya. Nah, itu terus yang kita evaluasi. Kemarin terakhir di hari Sabtu kita melaksanakan rapat evaluasi dalam operasi modifikasi cuaca di Sumatera Selatan, dan muncul lagi ada dinamisasi yang harus kita antisipasi gitu. Oke. Baik, berarti ini sangat amat baik ya Pak ya, Insya Allah, sinergi Mbak. Insya Allah. dan juga kolaborasi yang ada. Iya, Nah, iya. dalam waktu dekat Pak, apakah ada program-program khusus yang mungkin akan turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan, mengajak dan lain-lain? Iya. Bahkan saya tadi malam itu di WA Kapolda, kemudian dari obrolan kita di WhatsApp grup Forkopimda Provinsi juga dengan Bapak Ellen, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Pangdam, Ibu Anita, Bapak Kajati, dan Lanal, itu akrab kita di grup WhatsApp itu. Kita ngobrol masalah bagaimana penanggulangan karhutla ini. Jadi dari masing-masing kami memberi saran, memberi informasi, saling bertukar di sana dengan bahasa yang sehari-hari. Itu jadi saking ini, sehingga enak dan lebih efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Betul. Ya, jadi insya Allah Mbak, kami juga tentunya sangat butuh masukan dari masyarakat ya, untuk dapat membantu kami di ujung-ujung lahan tersebut. Baik, wow, luar biasa ya. Satu pertanyaannya Pak sebelum kita iklan, siapa Pak admin grup WhatsApp itu Pak? Bu Anita. Bu Anita. penyanyi yang paling cantik. Penyanyi yang paling cantik. Boleh, ini luar biasa sekali, dan kita akan telepon Bu Anita ya untuk kita invite ke grup ya. Biar kita juga nimbrung ya. Betul, obrolannya ya. pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita, tentunya tadi di segmen 1, segmen kedua kita sudah banyak bercerita terkait dengan mungkin profil, lalu juga beberapa tugas dan tanggung jawab dari seorang Komandan Lanut Sri Mulyo Herlambang, dan juga tadi kita sudah ada sedikit memberikan pertanyaan dari netizen ya, karena memang ini TNI adalah dari rakyat untuk rakyat ya Pak. Betul. Nah, Cik Asi juga punya pertanyaan mungkin pagi hari ini. TNI itu kan dari rakyat untuk rakyat, dan TNI itu melayani dengan hati, ya kan, melayani setulus hati ya Pak. Nah Pak, kalau ngomongin tentang Lanut Sri Mulyo Herlambang, ini kan tempatnya kalau sore-sore itu cukup ramai Pak, didatangi oleh warga sekitar ya kan, untuk sekedar jajan, menikmati senja dan lain-lain. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada di FYP TikTok itu adalah salah satunya driving range terbaik di Sumatera Selatan. Itu bagaimana tuh Pak? Itu persis di samping rumah saya, satu tembok gitu. Driving range Angkasa itu sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu kadang-kadang ya kan kita operasional penerbangan itu sampai jam 9 malam, jadi kita sambil main pukul golf itu kita lihat pesawat take off landing itu dengan suasana yang teduh gitu, dan ada kafenya juga gitu. Jadi silahkan rekan-rekan melihatlah ke sana bagaimana driving range Angkasa ini luar biasa menurut saya. Dan berarti itu di dalam komplek ini ya Pak ya? Di dalam
dalam areanya Lanut gitu. Oh, berarti nggak ada begal dong Pak? Enggak. Kalau pulang sampai jam Enggak. 10 malam. Ada. Coba aja kalau berani ya Pak. Ya. Kemudian kita ada event ada tempat juga untuk off road sama olahraga dirgantara kayak main drone, terus ada off road juga itu SCS itu yang speed. Terus kita juga ada convention hall Bima Sakti untuk nikah mungkin kalau mau nikah. Iya. Oh, Kami tiap minggu Pak ke sana Pak, MC kan kirain. MC-in orang. Oh, Bima Sakti juga termasuk wilayahnya juga ya Pak? Iya. Oh, oke. Itu dulu tukerannya kita dengan Simpang Polda. Jadi Polda Pemkot Palembang dia mau lahan itu untuk pabrik dan ditukar itu aset TNI AU waktu itu. Terus kita tukar dengan Bima Sakti itu. Oh, Ya, baik. terus kita mengelola itu. Luar biasa Terus ya, tadi yang disebutkan tadi bertempur jauh tapi tetap dekat di hati rakyat. Gitu ya. Oh, lagu Bapak ya? Iya, bertempurnya jauh Boleh tapi nggak ya, dekat Pak di kita hati. putar sekarang? Pak, jadi ini dibuka untuk umum semua fasilitas yang dipunya oleh TNI AU. Iya. Jadi kita ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 memang dia tertutup ya karena di situ ada gudang penyimpanan senjata, ada runway, ada hal-hal yang objek vital nasional di situ. Tapi kita ada ring 2, ada ring 3 di mana masyarakat bisa hadir. Oke, Pak, dalam waktu dekat apakah ikon yang ada di depan komplek itu akan diganti Pak? Yang ikon pesawat itu Pak? Maunya ganti apa? Ganti kuda Pak? Beda dong, itu perumahan ya. Itu perumahan. Nah, kalau kita bicara tentang sebegitu banyak Pak pekerjaan mulai mungkin dari kecakapan teknologi lalu juga menjaga nasionalis kita juga begitu Pak. Sebagai seorang komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, pernah nggak sih Pak merasa ada kesulitan, tantangan begitu Pak? Iya. Tantangan selalu menjadi peluang. Iya. Every bad news is good news. Ya, mau nggak mau kita harus laksanakan. Kemudian kemarin saya juga baca di rumah makan mana itu urip itu urip bahasa orang Jawa ya. Iya. Nah, jadi artinya semasa kita hidup ya kita berbuat gitu ya. Semua tantangan ya harus kita lalui gitu sehingga kita selalu melihat tantangan itu menjadi suatu peluang yang nantinya bisa menjadi legacy kita, menambah nilai kita sebagai manusia lebih berharga, lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi memang semua tantangan ya dibabat aja Pak ya? Babat aja. Dan disertai dengan berdoa, ya berdoa, ikhtiar yang baik dengan berdoa, sisanya bukan urusan kita. Semua masalah dibabat dan di waterbombing ya Pak ya, biar padam ya Pak ya. Kayak api dong ya. Baik, nah ini rencana kan besok ini katanya besok ya Pak insya Allah akan dilakukan waterbombingnya tadi Pak ya? Baru datang pesawatnya. Baru datang pesawat. Ada 5 pesawat helikopter datang dari Australia, 3, 2 dari Pondok Cabe. Jadi itu untuk pelaksanaan sendiri belum ditentukan Pak? Kita sudah siapkan nanti dari hotspot itu, tapi mereka kan harus datang dulu, kemudian kita cek dulu verifikasi bagaimana sistemnya mereka, kemudian kesiapan pesawatnya dan sebagainya, kemudian kita briefing pilotnya, baru nanti insya Allah mungkin 1-2 hari ke depan sudah bisa operasional. Baik. Kalau bisa enggak ya? Iya, Jadi jangan masyarakat lupa. benar-benar tidak membakar atau melihat orang yang mau membakar tidak. Kemudian juga menjaga supaya tidak terlalu kering lahannya, gitu-gitu deh. Tadi Bapak sempat bilang semoga masyarakat tidak membakar. Emangnya selama ini masyarakat ya Pak yang Nggak ada yang masyarakat yang membakar. Oknum yang membakar. Oknum yang Iya kan? Nah, kita harus jaga tuh dari oknum-oknum. Dan saya minta tolong sangat oleh masyarakat, ini juga titipan dari Forkopimda Provinsi untuk menyampaikan, setiap dari kita yang punya kesempatan menyampaikan, kita sampaikan bahwa kami minta tolong kepada masyarakat untuk sama-sama kita jaga NKRI. Baik. Nah kalau kita lihat kan profil Bapak juga baru di Desember ya Pak bertugas Desember. di Kota Palembang. Ya. Untuk strategi ke depan Pak, mungkin kalau kita CAS itu sudah bilang bahwa Karhutla ini menjadi event tahunan bahkan Pak. Ya. Jadi strategi ke depan itu seperti apa sih Pak yang disiapkan Pak? Ya, strategi ke depan kita akan lebih banyak lagi untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca karena itu upaya pencegahan, lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Namun prepare the worst-nya dan hope the best-nya kita tetap melaksanakan antisipasi untuk mengadakan pesawat-pesawat helikopter waterbombing. Waktu saya di Srena Perencanaan dan Anggaran TNI AU bahkan kita sudah merencanakan membeli pesawat amfibius. Amfibius itu pesawat yang bisa ngambil, jadi dia landing di Sungai Musi, langsung ngambil air, kemudian take off lagi langsung menuju ke sasaran untuk pemadaman. Itu jumlah air literannya tuh lebih banyak daripada menggunakan helikopter untuk waterbombing. Tapi ya itu
masih negosiasi harga, kemudian juga nanti mau ditaruh di mana nih di lanutnya, karena memang ada okupasi juga di lanut oleh masyarakat, oleh Cik Midun tadi juga. Iya. Kenapa Cik Midun, Pak? Cik Asi juga boleh loh Pak sebetulnya. Baik, nah pemirsa di rumah itu tadi bercerita tentang beberapa tantangan mungkin ya, dan juga mungkin ada beberapa hal yang sudah digarisbawahi juga bahwa memang lebih baik mencegah daripada menanggulangi seperti itu ya Pak. Nah kalau peran masyarakat sendiri Pak, selain mungkin adanya aduan-aduan sampai sejauh ini, masyarakat Kota Palembang khususnya Pak, cukup kooperatif Kak dengan hal-hal seperti iya, yang Palembang sangat kooperatif karena mereka terima langsung informasi dari manapun ya, dari stakeholder manapun pasti menyampaikan, dan masyarakat Palembang sangat kooperatif. Cuman lahannya kan lebih ke yang daerah ujung-ujung itu seperti Oki dan sebagainya, itu yang lahannya gambutnya sangat luas ya gitu. Nah sehingga dari omongan-omongannya terus berlanjut, dan saya sebetulnya ini akan terus masif ya, tapi kan waktunya lebih cepat mana nih, kebakaran terus atau masyarakatnya teredukasi terus. Nah makanya kita jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan untuk selalu menyampaikan ke setiap orang yang kita temui untuk mengedukasi bahwa ini tidak seimbang dengan dampaknya nanti. Baik. Nah pemirsa yang ada di rumah, itu tadi obrolan kita bersama dengan tentunya Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, dan tadi juga sudah diberikan inisiatif juga ya untuk masyarakat CAC. Nah kalau misalnya kita berbicara dengan teknologi yang canggih Pak, untuk di Kota Palembang sudah digunakan atau belum Pak? Teknologi canggih seperti pesawat, kemudian foto satelit, kemudian teknik modifikasi cuacanya ya dari scientific BMKG sudah digunakan. Yang lebih canggih lagi tentu butuh sumber daya manusia yang lebih hebat. Yang canggih lagi tentu membutuhkan biaya dan anggaran yang sangat besar ya. Cuman akan mempermudah kita itu. Jadi kita menuju ke sana. Baik, berarti so far kalau ngomongin tentang tadi ngobrol sejauh ini ya Pak ya, udara kita di Sumatera Selatan dan Bengkulu, Jambi ini cukup aman. Insya Allah aman. Cukup aman dan juga sudah terorganisir dengan baik. Iya, betul. Ya Pak ya. Nah, jadi tantangan apa Pak yang harus kita persiapkan ya sebagai masyarakat sipil, apa nih yang bisa kita memberikan peran? Mungkin cukup menjaga saja atau cukup saja diam di rumah? Tantangan tuh tentunya dinamis ya, berkelanjutan. Misalnya negara lain pasti terus dia meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dia. Seperti contoh sekarang ada rudal balistik. Kemudian ada teknologi lagi yang lain, misalnya siber ya. Jadi walaupun sekarang cukup aman, nanti generasi muda harus terus meningkatkan kemampuannya, terutama di bidang teknologi dan creative thinking gitu. Jadi perang itu nggak bisa terprediksi gitu. Ada perang yang zaman dulu pakai bambu runcing, kemudian beralih ke senjata semi otomatis, kemudian ada lagi dengan menggunakan pendaratan dengan amfibi, kemudian langsung ada pesawat, sekarang ada satelit. Pernah nonton film Marvel kan yang nembak langsung dari satelit? Itulah kekuatan udara gitu loh. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan burung ababil itu, tahu ya, mungkin yang jatuhkan kerikil dari atas, itu kekuatan udara gitu loh. Jadi air power ini sangat penting, dan untuk mendapatkan air power ini kita harus menguasai teknologi, harus belajar. Wow, berarti ini memang perangnya ini juga sangat kompleks ya Pak ya. Bukan hanya sekarang bambu runcing seperti yang Bapak sampaikan tadi. Perang WhatsApp di perang itu WhatsApp juga ya, perang siber apa segala macam. Antisipasi. Tapi yang bisa kita laksanakan sekarang ya itu pendidikan untuk masa depan generasi muda. Jadi kita imingi mereka untuk tempat kerja yang hebat. Bahkan yang ngajar tuh dokter-dokter itu, SMA Pradita Dirgantara itu, orang-orang hebat gitu, dan kita fasilitasi dengan sangat baik. Baik. Nah kalau ngomongin soal teknologi, tadi juga Bapak sudah mention bahwa dari teknologi yang canggih juga membutuhkan dana yang sedikit cukup besar Pak. Iya. Kalau TNI AU sendiri berkendala dengan anggaran dana Pak, atau seperti apa? Tentunya seperti itu. Tapi saya sejak waktu di staf perencanaan dan anggaran, saya tidak mau lagi ngomongin kurang anggaran. Tapi bagaimana anggaran yang ada kita efektifkan gitu.
Jadi semua pasti bilang kurang anggaran. Semua pasti bilang kurang anggaran. Every bad news is a good news. Iya. Jadi walaupun kurang anggaran, kita harus menunjukkan ini legasi kita mampu dengan anggaran yang apa yang ada, sehingga kita harus mau berpikir efektif, kreatif untuk melaksanakan anggaran yang ada. Gitu loh. Betul. Jadi jangan minta terus, tapi gunakan yang ada ya Pak. Iya, kita tunjukkan kehebatan kita dari situ, gitu loh. Buktinya dengan segini kamu mampu. Berarti kan nilai kita sebagai manusia, nilai kita sebagai organisasi yang kita pimpin itu akan lebih baik. Baik, nah boleh Pak sebelum kita closing terakhir untuk himbauan kepada masyarakat Pak terkait dengan tema kita hari ini dalam mitigasi cuaca dan juga karhutla di Sumatera Selatan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PAL TV yang sudah menginisiasi acara ini, kemudian Cimidun, Arsi, kita sudah melaksanakan komunikasi yang sangat baik. Kemudian kepada masyarakat Palembang yang saya cintai, saya banggakan, ya, di mana di sini tempat kelahiran saya, hari-hari saya masih ada di sini. Ya, saya ingin sangat mengharapkan kita membuat sesuatu momen ini kita manfaatkan untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang hebat. Di momen ini kita manfaatkan ada kejadian, kita tunjukkan pada dunia bahwa di tahun ini kita bisa berbuat sesuatu lebih dari yang sebelumnya. Dan itu membutuhkan setiap peran dari kita masing-masing. Seperti pemain bola, ada yang jadi kiper, ada yang jadi depan, gelandang, dan sebagainya. Jadi teamwork. Ya, demikian. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol ya. Dan tentunya inilah tadi kita sudah ngobrol kurang lebih 60 menit ke belakang pemirsa dengan Kolonel Penerbang Rizaldi Efranza STM NSS. Ini sosok yang positif ya, yang bijaksana dengan motonya every bad news is a good news ya kan. Semoga dengan lahirnya Bapak di Palembang memiliki sense of belonging yang ada di Palembang ini ya Pak ya. Untuk Palembang, udaranya Palembang makin maju, jaya, dan aman, kondusif. Luar biasa. Dan juga tadi Bapak sudah mention bahwa kita sebagai masyarakat lebih baik mencegah daripada mengundang-unggangi ya. Jadi memang ada api pun sekecil apapun, kalau bisa kita jangan paksakan jadi besar ya, karena memang ini tugasnya TNI juga banyak. Jadi bukan jangan banyak igawe ya intinya. Jadi cuma bukan untuk modifikasi cuaca saja, tapi banyak yang dipikirkan. Betul. Jadi kalau masyarakat bisa membantu, kenapa tidak? Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak dan juga pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari, tentunya dengan narasumber inspiratif lainnya. Jadi PAL TV memang punya kita. Aku Mitra Rizya. Dan saya Seva Rimanda. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh